bukan perhitungan, bukan di fisikanya yang kita bahas. Kalau dia berhubungan dengan makhluk hidup, otomatis dia lebih ke materi biologi ya, pelajaran biologi, bukan ke fisikanya. Karena kan di fisika pun kita akan membahas tentang tekanan juga. Nah, tapi kita bukan bahas perhitungan, melainkan lebih ke biologinya. Oke? Si tekanan hari ini ada tanggal 30 ya, Oktober 2025. Oke, hari ini kan bahas tentang aplikasi tekanan dalam makhluk hidup. Nah, pembahasan apa yang kita bahas itu tentang tekanan itu sendiri ya. Poin pertama, kita akan membahas tekanan pada tumbuhan. Dan yang kedua adalah tekanan pada kita sendiri ya, manusia. Oke. Tekanan dalam makhluk hidup. Nah, makhluk hidup sendiri kan dibagi tiga. Ada manusia atau kita sendiri, kemudian ada tumbuhan, dan juga ada hewan. Oke, di kelas 9 nggak mungkin ya nggak ada yang tahu apa itu makhluk hidup. Ya, dari kata-katanya sendiri, suatu makhluk yang hidup. Ciri-ciri makhluk hidup udah dibahas ya dari kelas 5 SD, bahkan udah belajar tentang apa itu makhluk hidup, siapa itu makhluk hidup. Ya, jadi kalau nggak perlu bahas lagi. Nah, tekanan dalam makhluk hidup. Nah, kita sendiri hidup itu penuh tekanan, penuh tantangan. Nah, gimana sih caranya kita bisa hidup? Kok bisa tubuh kita ini bisa menghidupkan kita itu gimana caranya? Oke, karena adanya suatu tekanan tekanan darah dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh itu kan ada jantung, ada otak, ada paru-paru, ada apa lagi, lambung, usus, dan lain-lain. Tergantung sistem yang akan dibahas ya dalam tubuh kita. Kalau misalkan bernafas berarti sistem pernafasan. Kalau kita mau makan itu adalah sistem pencernaan. Nah, kalau tekanan dibahas di sistem apa? Sistem peredaran darah. Oke. Tekanan ada pada sistem peredaran darah, ada juga di sistem pernafasan ya. Bahkan ada juga di sistem pencernaan sebenarnya. Nah, tapi yang dibahas di hari ini aplikasi tekanannya ada di sistem peredaran darah dulu ya, karena itu yang paling utama. Nah, kita kan hidup karena adanya pompa darah dalam tubuh ya. Pompa darah dalam tubuh terjadi pada jantung. Jantung kita ya. Darah dipompa ke seluruh tubuh pada jantung kita. Ya. Darah itu fungsinya untuk apa sih? Jadi dalam darah itu kita bisa dialirkan suatu makanan nutrisi ya, nutrisi berupa zat besi dan lain-lain. Sedangkan kalau pernafasan itu cuma mengalirkan oksigen ya, oksigen yang artinya ada zat-zat lain yang bisa diolah pada jantung kemudian dialirkan oleh darah. Nah, dari darah itulah kita bisa hidup ya. Kemudian selain darah ada juga ada juga
oksigen pada sistem pernafasan ya. Kita butuh baik darah dan oksigen sebenarnya. Itu sangat membutuhkannya ya. Karena kalau misalkan tubuh kita tidak dialiri oleh darah, tidak disebarkan darah oleh jantung, maka otak ataupun yang lain ya hati itu tidak berfungsi. Karena kan di dalam darah ada nutrisi yang harus kita serap, nutrisi yang kita butuhkan untuk mengeluarkan suatu energi. Setiap harinya kita selalu beraktivitas dan butuh energi ya. Jadi butuh otak itu butuh kerja, butuh nutrisi, kaki kita bergerak juga butuh nutrisi, bahkan bernafas pun kita butuh nutrisi, butuh tenaga. Oleh sebab itu butuh yang namanya jantung untuk memompa darah kita gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang tekanan pada tumbuhan dulu ya. Kenapa pada hewan? Kok nggak ada pada hewan? Kan cuma ada tumbuhan dan manusia. Nah, kalau pada hewan itu dia cenderung hampir mirip dengan manusia ya. Jadi yang pembahasan kita hari ini yang dulu tentang tumbuhan dan manusia tekanannya ya. Tekanan pada tumbuhan kenapa bisa terjadi ya? Apakah tumbuhan punya jantung? Kalau ditanya itu kalian mungkin ada yang jawab punya. Di pohon pisang dia punya jantung, nah itu salah ya. Jantung pisang itu cuma istilah nama aja karena dia bentuknya seperti jantung ya. Jadi itu bukan jantung pisang. Sedangkan tumbuhan sendiri itu tidak memiliki jantung, melainkan punya pengangkut ya, namanya pengangkut. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut. Oke. Oh, kakak gambar tentang itu ya. Ada spidol biru. Karena kita belajar tentang tumbuhan, kita gambar dulu salah satu contoh tumbuhan ya. Misalkan kakak gambar pohon tomat deh, tanaman tomat ya. Anggiliwa ini ya, lampu galah ini kan banyak kayak tanaman tomat. Biasanya kalian juga pernah melihat tanaman tomat itu seperti apa? Daunnya seperti kayak gini lah ya, dia ada daun gitu. Kemudian mana yang kita bahas itu tentang tumbuhan. Ini mau tumbuhan apapun nggak apa-apa, yang penting dia punya daun, punya akar ya. Dia di sini akarnya ya. Nah. Oke. Tumbuhan itu membutuhkan air dan juga nutrisi. Nah, memang kapan tumbuhan makannya? Kapan mereka minumnya? Nah, kalian kan kalau misalkan punya tumbuhan di rumah tanaman yang lainnya ya, nggak mungkin lah ya kalau di rumah itu nggak punya tanaman ya sejenis rumputan juga termasuk namanya tumbuhan ya. Rumput liar pun tumbuhan. Nah, yang namanya tumbuhan itu membutuhkan air dan juga nutrisi. Nutrisinya dari mana? Nutrisinya dari matahari. Karena tumbuhan itu mereka melakukan fotosintesis ya. Kan pernah dibahas ya pada tumbuhan. Oke. Tumbuhan sendiri kan mengalami fotosintesis pada daun. Nah, misalkan ini matahari,
fotosintesisnya di daun, karena di daun ada yang namanya zat hijau daun atau klorofil, namanya klorofil. Nah, di dalam daun inilah ada yang namanya pengangkutan nutrisi. Berupa apa? Kalau di reaksinya gula dan asam amino ya. Ada gula, ada asam amino. Nah, ini dibuat nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan dari hasil fotosintesis tersebut. Nah, itu nutrisinya. Nah, kalau misalkan air diangkutnya dari mana? Diangkutnya dari akar. Nah, biasanya kan petani-petani itu kalau nyiram tanaman kebanyakan dari tanah ya, karena dalam tanah itu ada namanya akar. Ada ya. Misalkan ada air, dialirkan air ke dalam akar. Nah, dari dalam akar ini air akan diangkut ke tumbuhan. Gimana cara ngangkutnya? Kita aja darah dipompa oleh jantung, karena kita punya jantung, sedangkan tumbuhan itu tidak punya jantung. Gimana Pak cara airnya bisa ngangkat ke seluruh tubuh tumbuhan? Nah, ini disebabkan ada yang namanya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut sendiri ada dua, yaitu xilem dan floem. Xilem dan floem. Ada dua jaringan xilem dan jaringan pengangkut ya. Kalau pada tumbuhan kan ada banyak jaringan. Ada jaringan pelindung yang sel epidermis ya. Ada juga jaringan yang lain. Nah, kita bahas itu jaringan pengangkutnya pada tumbuhan. Karena di jaringan pengangkut ini tumbuhan membutuhkan tekanan, gitu ya. Nah, dari tadi yang dibahas tentang jaringan, tentang fotosintesis, tentang air, tentang tumbuhan. Jaringan pengangkutnya, tekanannya itu dibahas di mana sebenarnya? Yang sebenarnya tekanan itu dibahasnya di jaringan pengangkut ini. Sini kita bahas butuh air, butuh yang namanya tekanan supaya bisa disebarkan pada tumbuhan, dan juga tetap butuh nutrisi, butuh tekanan untuk mengalirkan nutrisi yang dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, sehingga nanti tanamannya bisa berbunga dan juga berbuah ya. Jadi fungsi tumbuhan kan biar bisa berbuah dan bisa kita konsumsi ya, atau bisa kita gunakan, kita manfaatkan tumbuhan tersebut. Oke. Jaringan pengangkut ini ada dua, xilem dan floem. Kita bahas tentang xilem dulu ya. Xilem sendiri fungsinya untuk mengangkut air. Tahu mengangkut ya? Mengangkut itu membawa atau lagi yang mengangkut sama dengan membawa ya. Jadi dia yang sebagai transportasinya ya, transportasi air ke seluruh tumbuhan. Karena air utama kan dia datang pada akar. Di akar itu ada yang namanya jaringan pengangkut xilem. Kemudian di batang pun ada jaringan pengangkut xilem. Karena yang xilem ini akan menyebarkan air ya, air dan mineral. Jadi dalam air ada air dan juga garam mineral ya. Karena seperti contohnya air pada air laut. Nah, air laut kan ada garam mineral ya, makanya rasanya asin tuh. Makanya setiap disiram air itu yang diangkut ada air dan ada molekul garam mineralnya, molekul lainnya ya. Pada xilem itu dia membawa air dan juga mineral ke batang. Padahal batang ada xilem juga ya, ada jaringan xilem juga. Kemudian pada xilem itu akan di-sharing ke jaringan floem ini ya. Bedanya kalau floem ini dia yang mengangkut nutrisi. Nutrisinya bisa berupa gula,
Nah, phloem sendiri itu adanya di daun. Jaringan phloem itu ada di daun, di batang, dan di daun dan di batang ya. Kebanyakan kalau jaringan phloem itu karena dia menyebarkan nutrisi dan pertemuan antara molekul air dengan nutrisi yang lain. Karena kan senyawa atau molekul itu dapat bergabung kalau mereka sejenis atau beda jenis. Nah, itu akan dipelajari di kimia nanti. Molekul apa aja yang bisa digabungkan menjadi suatu senyawa gitu ya. Oke. Lanjut. Di xilem ini akan mengalirkan air dan mineral dari akar ke batang. Nah, gimana caranya xilem mengangkut air sedangkan nggak punya jantung? Caranya di dalam xilem sendiri, xilem batang itu ada namanya gaya adesi dan gaya kohesi. Nah, itu dari gaya tersebut yang menghasilkan suatu tekanan pada tumbuhan. Oke. Ada yang namanya gaya kohesi dan adesi. Bedanya apa? Kohesi dengan adesi. Kalau adesi gaya tarik menarik akan memperburuk beda jenis. Nih, kalau adesi gaya tarik menarik antar molekul yang beda jenis. Contoh, jika dalam batang, biasanya terjadinya di batang ya. Di batang ini ada adesi, ada kohesi. Contoh ada H2O. H2O itu apa? Air ya. H2O itu air bertemu dengan NaCl atau garam. Ya, akan menghasilkan suatu aroma. Jadi menghasilkan suatu senyawa baru ya. Yang namanya perubahan kimia kan menghasilkan senyawa baru ya. Jadi dari air ketemu dengan molekul lain menghasilkan senyawa baru yang bisa dimanfaatkan pada tumbuhan atau nutrisi ya, nutrisi baru. Nah, itu ya sumber nutrisi pada tumbuhan. Jadi kalau kita kan bisa makan apapun tuh, bisa makan daging, bisa makan sayuran, bisa makan buah-buahan. Sedangkan kalau tumbuhan itu dia berupa garam mineral dan air. Kemudian hasil dari fotosintesis tersebut ya itu berupa gula dan asam amino. Ya, pernah belajar ya tentang fotosintesis. Hasilnya dari sinar matahari itu didapat apa sama pas ketemu dengan zat hijau daun, ya. Kemudian kalau gaya kohesi itu gaya tarik menarik antar molekul sejenis. Artinya, karena kan kebanyakan molekulnya molekul air, ya ketemunya H2O tambah H2O. Adanya gaya kohesi dan adesi ini yang menarik zat-zat yang ada pada air dan garam mineral ya, kayak menarik supaya dipertemukan di sini untuk diolah menjadi suatu nutrisi yang nantinya dibantu oleh phloem juga ya. Karena phloem ini kan yang mengangkut nutrisi. Ketemulah molekul lain dari phloem, dari daun, phloem mengangkut nutrisi
dari akar ke batang ke atas ya. Balikannya itu. Silem dari bawah ke atas. Kalau phloem bisa ke segala arah. Ya. Phloem itu bisa ke segala arah ya. Sedangkan kalau si silem itu cuma dari bawah ke atas, bawah ke atas aja, satu arah. Karena gaya desikohesi ini terjadinya juga karena ada jaringan pengangkut phloem ini. Oke, paham ya? Nah, di dalam batang itu kan ada jaringan phloem dan juga silem. Nah, di dalam phloem itu ada yang namanya sink dan juga sugar source. Sugar source sama sink. Bedanya apa? Kita buat ya. Ini pada phloem. Yang ini pada silem. Nah, bentuknya seperti tabung semua ya. Dan ini ada jaringan gitu. Ini sama, silem pun sama kayak gitu. Cuma nanti jaringannya beda banget. Kalau silem yang pada batang ya, yang ini pada akar. Kenapa cuma pada akar dan batang, kok nggak ada di daun? Kalau di daun adanya di jaringan phloem aja. Di daun sendiri itu ada jaringan lainnya seperti zat klorofil yang membantu mengolah makanan pada tumbuhan, mengolah nutrisi ya, gula dan hasil fotosintesis tersebut. Bisa membentuk asam amino, bisa membentuk senyawa lain pokoknya yang berguna supaya tumbuhan ini tetap hidup dan bisa berbuah juga berbunga gitu ya. Nah kan kita butuh buahnya ya, biasanya butuh buahnya, butuh daunnya, kadang butuh akarnya juga, kadang juga butuh batangnya, bisa di sayur gitu ya. Nah pada batang jaringannya kayak gini ya, pada akar. Kalau pada batang sendiri seperti di dalamnya ada bunga. Kalau pada batang biasanya kalau kita iris di batang kelihatan kayak ada batang itu kalbium namanya. Batang itu kan berongga ya. Nah itu ada suatu jaringan. Tapi kalau jaringan nggak bisa dilihat oleh mata langsung ya, pakai mikroskop. Nah, pakai mikroskop bisa. Nah ini jaringan pengangkut ini ada di paling dalam ya. Paling dalam dan paling tengah-tengah. Di tengah-tengah batang dan juga akar. Dan yang mana yang silem, yang mana yang phloem? Yang phloem itu yang ini. Ini yang di batangnya, ini phloem. Ini silem. Silem yang di atasnya, phloem itu yang di tengahnya. Ya. Ini namanya jaringan pengangkut batang, yang ini akarnya. Akar bentuknya mirip juga. Ini lingkaran, kalau ini kayak bunga. Kalau ini lingkaran. Ini silem itu cuma bentuk satu kayak gini, berpisah ya. Kalau ini bergabung kan kalau pada batang. Ini kalau pada akar dia berpisah. Phloemnya dikit. Phloem ini yang lingkaran ya. Phloem lingkaran. Silem yang kayak seperti tanda tambah ini. Ini phloem. Ini silem. Nah ini kan kalau dibelah ya, tapi kalau ini kan dia manjang. Kalau pada akar dia manjang ini, manjang gitu ya, manjang ke depan. Ini kalau dibelah, iris, nih ya,
Ya, kita tuh di bumi cuma punya gaya gravitasi dari atas ke bawah. Sedangkan kalau silam ini bagusnya dia bisa dari bawah ke atas. Nah, itu karena adanya gaya ini ya, kohesi dan adesi. Ingat kalau kohesi yang tarik menarik antar molekul sejenis atau air ketemu air. Kalau adesi itu daya tarik menarik antar molekul yang berbeda, kayak air dengan NaCl, air dengan besi, air dengan yang lain-lain gitu ya. Nih, ini gambarnya. Untuk pada batang ada phloem dan xilem. Nah, pada phloem sendiri itu ada namanya sing dan sugar source ya. Pada sing, ya. Nah, alat transportasi phloem itu dari sugar source ke sugar sink. Nutrisinya itu dari sugar source. Jadi dari daun, ini ke batang, ini pada batang ya. Daun ke batang. Nah, di batang sendiri ada jaringan phloemnya yang seperti ini. Ini yang di batang. Di phloem itu ada kayak gini, dia punya sugar source dan juga sink. Nah, digerakin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu bisa karena dibantu oleh gaya kohesi dan adesi juga sama ya. Gaya kohesi dan adesi bagusnya kalau di phloem itu bisa ke segala arah, bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Sink ini fungsinya untuk menyimpan makanan, sugar source. Ini dikumpulkan dari daun, kemudian datang ke sini, kemudian disimpan di sini. Ya. Ketika sugar source-nya habis, ketika nggak ketemu sinar matahari dan nggak ketemu air, di sini lah dia berguna untuk menyebarkan makanannya, gitu ya. Kayak misalnya kita malas nih tiap hari nyiram bunga, nyiram tanaman, kita malas ngasih pupuk, dan itu ditaruhnya di tempat teduh. Nah, tanaman otomatis bakal layu kan ya. Tapi kalau misalkan dalam waktu yang cukup lama itu masih bisa hidup karena ada sink di jaringan, ada jaringan phloem tersebut, ada si phloem tersebut ya. Di sini disimpan makanannya. Jadi ketika nggak punya makanan, di sing ini bisa nyebarin makanannya, nutrisinya, paham ya? Nah, ketemulah gaya adesi di sini ya, untuk membentuk H2O dan molekul lain yang akan disimpan di sini. Di sini nanti tarik menarik atas ke bawah. Kalau di sini kan cuma ke atas aja. Ya, kalau yang ini atas ke bawah. Karena phloem ini tugasnya sebagai mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi harus bisa ke atas bawah, daun lagi, ke bunga lagi, ke akar lagi gitu. Kalau phloem. Nah, kalau xilem ini nantinya akan mengalirkan air. Kalau tumbuhan kelebihan air juga bahaya ya. Ya, kelembapan airnya harus diatur juga. Nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu kering. Sehingga nanti tergantung kelembapannya si tumbuhan ini. Kalau misalkan airnya kan dari bawah ke atas oleh xilem ditarik, kemudian biasanya di tumbuhan itu ada keluar air ya di daun. Padahal kita nggak nyiram air, padahal hari itu nggak hujan. Tapi di daun sendiri kadang tumbuh air, ada air gitu netes sendiri. Atau yang namanya biasanya orang bilang pengembunan ya. Itu terjadi karena si tumbuhan ini dia menstabilkan kelembapannya. Oke, seperti kita keringetan ya. Berada di suhu yang panas atau cuaca yang panas, kita keringetan keluar air. Karena kita terlalu panas, dalam tubuh kita aja udah panas. Terus ketemu suhu yang panas, jadi keluarlah air atau menguap ya, menguap. Jadi terjadilah suatu penguapan atau timbulnya air pada daun, ya, atau pengembunan ya. Pengembunan biasanya orang bilang dari gas ke cair. Oke, itu ya pada xilem dan juga phloem.
Nanti kita bahas pada kuis, ada soal dan juga kuis. Lanjut, tekanan darah pada manusia. Tekanan darah pada manusia terjadi pada jantung, ya. Jadi di dalam manusia, di dalam tubuhnya manusia itu ada jantung, paru-paru, ya. Jantung sendiri fungsinya untuk memompa darah. Kenapa darah harus dipompa? Karena kalau nggak ada pompa itu nggak bisa dialirkan, gitu intinya. Kan jantung di tengah-tengah tubuh kita nih. Di sebelah kiri atau kanan jantung, sebelah kanan ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri, ginjal di sebelah kanan, lambung ada di bawahnya. Nanti buka lagi sistem pencernaan dan juga sistem peredaran darah. Karena kakak mau membahas tentang tekanan darahnya saja. Kenapa bisa timbul suatu tekanan, ya? Karena di dalam pompa itu kan menekan, ya. Jadi jantung itu menekan supaya darah itu bisa mengalir ke seluruh jaringan. Sistem saraf. Nah, sistem saraf kan kayak kabel-kabel, kayak urat-urat kita ini yang mengalirkan darah. Kelihatan ya urat-urat darah. Ini urat-urat ini, makanya kalau ada yang bunuh diri, orang kadang di sini dibeset. Otomatis darahnya nggak bisa mengalir dan nggak bisa, dia nggak bisa hidup lagi. Pompa jantungnya juga udah bocor, gitu kan, kesini udah bocor. Hati-hati pada urat kalian di sini tuh sangat sensitif, ya. Sini maupun di mana-mana yang uratnya kelihatan, tuh salah satu kabel yang putus aja, ya bakalan nggak bisa berguna lagi sistem peredaran darahnya. Ya seperti listrik lah, kalau kabelnya dia putus ya mati dong semuanya. Putus sedikit aja ya, sepele bakalan mati listrik. Sama di dalam tubuh kita juga ada kabelnya itu namanya sel saraf. Nah, nanti belajar juga sel saraf ya pada manusia, ya. Ini dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh supaya kita bisa tetap punya energi, tetap punya tenaga buat beraktivitas, tetap punya akal untuk berpikir dalam otak butuh darah, ya. Kaki kita bergerak juga butuh darah. Kita bernafas pun tetap butuh darah. Nggak cuman kalau kita nggak bernafas berarti bisa hidup loh, nggak juga ya. Jadi harus seimbang. Peredaran darah seimbang, nafas kita juga seimbang. Tuh. Makanya yang namanya makan makanan bergizi itu perlu dan nggak boleh yang beracun. Kemudian bernafas pun harus teratur, ya. Nggak boleh menghirup yang gasnya beracun, itu bahaya. Oke. Nah, nanti juga akan dibahas tentang tekanan darah pada jantung. Oke. Biasanya kalian kalau ke rumah sakit atau kalau lagi ada acara pensi atau apapun, atau yang mau daftar jadi polisi dan menjadi atlet, itu kan butuh tekanan darah yang normal. Kenapa butuh tekanan darah yang normal? Mengenai atlet, polisi, dan pekerjaan yang membutuhkan kesehatan yang bagus, ya. Itu butuh yang namanya data tekanan darah. Tekanan darahnya normal nggak, rendah nggak, tinggi nggak. Nggak boleh tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Oke. Tekanan darah yang normal itu tekanan darah yang normal sekitar 120/80. Kalau dia hipertensi, ada yang
dan hipotensi. Ada hiper dan ada hipo. Hiper itu tinggi ya, tekanan darah lebih dari 120 per 80 mmHg, sedangkan hipo kurang dari 120 per 60. 90 per 60. Kurang dari 90 per 60. Berarti untuk normalnya berapa? Berarti antara 90 sampai 110 ya. 90 sampai 110 normalnya 90 sampai 120. Oke. Per 80 sampai 80 mmHg. Nah, biasanya mengukur tekanan darah kan pakai namanya tensimeter ya. Biasanya diukurnya di tangan ya. Selalu di tangan. Kenapa nggak pernah di kepala? Kenapa nggak pernah di kaki? Gitu ya. Dan ada yang pernah nanya biasanya pasien, kok mengukur tekanan darah itu selalu di tangan? Nah, tangannya itu yang di sebelah mana? Lengan atas ya sini. Dan biasanya di sebelah kiri. Apa di kiri? Oke. Yang namanya mengukur tekanan darah. Kita kan punya jantung untuk memompa darah. Yang berhubungan dengan darah itu kan di jantung, sangat butuh jantung ya kalau darah. Itu kita dipompanya di sini karena dia sejajar dengan jantung. Sehingga tangan kita ini kan sejajar dengan jantung ya. Posisinya selalu kayak gini. Oke, selalu kayak gini. Bukan di sini ya, tapi di lengan atas sebelah kiri. Dia sejajar sama jantung. Sehingga kedengeran nih tekanan jantungnya. Segini nih tekanan jantungnya, tekanan darahnya. Karena tekanan darah adanya di jantung. Sebenarnya bisa lebih diceknya di jantung. Tapi nggak mungkin kita langsung pegang jantung buat ukur tekanan darah. Tuh, ada tensimeter supaya lebih mudah menghitung atau mengukur tekanan darah di sini. Oke, penting ya tekanan darah untuk kita. Kalau dia terlalu tinggi bisa menyebabkan kematian. Kalau dia terlalu rendah juga bisa menyebabkan kematian sama. Kalau rendah biasanya ciri-cirinya lemas, kayak makan seumur hidup gitu, pusing, bawaannya lesu, pucat. Kalau tekanan darah tinggi kelihatan gue suka emosinya terlalu tinggi, ya emosi tinggi terus apalagi. Nah, yang bahaya kalau tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan penyakit lain, komplikasi seperti jantung bocor, nah detaknya terlalu cepat banget. Tekanan darah tinggi. Kalau rendah, pelan, nggak senormalnya gitu. Jadi kalau bisa itu dinormalin tekanan darah ini. Nah, kenapa selalu ukurannya itu ada per gini ya? 120 per 80, 90 per 60. Oke. Yang atas itu namanya tekanan diastol. Ini namanya tekanan diastol. Yang sebelah kiri ya, sebelah kanan atau bawah itu namanya tekanan diastol. Tekanan diastol. Oke, beda ya. Jadi beda nama tekanan. Jadi tekanan diastol dan juga diastol. Yang diastol cenderung kecil, sedangkan yang diastol cenderung besar. Karena kan pecahan ya, per gitu kan, 120 per 80. Tuh kan kalian hitung kayak luas tanah 120 kali 2. Nah itu bukan ya, tapi ini emang dibedakan. Pernya itu untuk membedakan, bukan dibagi.
Ya, tekanan darah sistol, yang ini diastol. Ya. Satuannya mmHg. Tekanan kan sama dengan mmHg ya, tekanan satuannya sama ya. Oke, ini adalah tekanan darah bagi manusia, normalnya segini ya tidak. Dijaga tekanan darahnya supaya tetap normal. Tekanan darah juga berhubungan dengan pertukaran gas dalam tubuh kita. Gas bertukarnya di mana tadi? Di paru-paru, gitu ya. Nah, paru-paru dengan jantung itu bisa bekerja sama dan menimbulkan suatu tekanan. Oke, makanya kita butuh bernafas. Itu bernafas, butuh oksigen, karena dia yang memicu adanya tekanan juga ya. Jadi mereka berdua harus seimbang penggunaannya. Tekanan dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini terjadinya di paru-paru. Kalau tadi tekanan pada darah, yang ini tekanan pada pertukaran gas atau paru-paru ya. Tekanannya terjadi di paru-paru. Bertukar antara karbon dioksida dengan oksigen atau oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida namanya. Singkatannya O2 dan CO2. Nih ya, adanya perbedaan di tekanan parsial yang mempengaruhi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus atau paru-paru. Paru-paru nama bahasa Inggrisnya alveolus. Dan juga sel-sel tubuh. Nah, sel-sel tubuh ini kan ya, sel saraf ini tadi ya. Sel saraf itu kan selain mengalirkan darah, dia juga bercampur dengan oksigen. Oke. Ada oksigen dan ada karbon dioksida di sel-sel darah. Kalau karbon dioksida mengalir dari paru-paru ke atas bisa keluar dari mulut atau juga dari hidung ya. Di sistem pernafasan udah pernah belajar ya, proses penghirupan udara oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida itu gimana ya. Lanjut. Nah, ada perbedaan ini ya, fungsi antara paru-paru dengan jaringan tubuh. Nah, jaringan tubuh itu sel saraf, sama ya, sel saraf. Dia yang mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan membantu mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jadi dua-dua ini tetap ada di jaringan tubuh dan juga paru-paru. Paru-paru jaringan tubuh beda, ada perbedaannya. Perbedaannya, ya, pertama, tekanan oksigen di alveolus lebih tinggi daripada di kapiler. Kita buat dulu gambarnya. Paru-paru, misalnya ini paru-paru ya, asal aja lah. Ini paru-paru. Contohnya gambarnya seperti ini lah ya. Ini jaringan kemana-mana. Oke. Salah, ini paru-paru. Ini jaringan tubuh. Ini bukan jaringan ini yang ini sebenarnya jaringan tubuh. Atau sel saraf ya, sistem saraf. Nah, ini sendiri sebagai terminalnya, terminal pemberhentian. Bisa sebagai terminal jaringan tubuh. Disinilah tempat berkumpulnya atau saling mengalirnya
oksigen dan karbon dioksida. Nah, bedanya kalau di paru-paru tekanan oksigen lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi di paru-paru ini menekan oksigen seperti jantung ya ditekan. Menekan oksigen supaya bisa mengalir ke seluruh tubuh, jaringan tubuh. Sedangkan kalau di terminal jaringan tubuh itu yang lebih tinggi adalah tekanan CO2-nya. Karena kan dari dalam sini biar bisa mengalir ke atas, biar bisa karbon dioksidannya keluar, gitu ya, dalam terminal jaringan tubuh. Jadi CO2-nya yang tinggi, lebih tinggi. Itu kebalikannya, perbedaannya ya. Baru oksigennya yang lebih tinggi daripada karbon dioksida. Nah, ini berupa kapiler ya, yang kabel-kabel ini kapiler atau sel saraf. Lanjut, oksigen berdifusi dari alveolus ke kapiler, lanjut ke seluruh tubuh. Nah, ini kan dari kiri ke kanan ya, arahnya kayak gini. Nah, ini kan di sini tekanan oksigen ini katanya lebih tinggi daripada karbon dioksida. Nah, si oksigennya dialiri ke kapiler. Ini kapiler jaringan tubuh. Yang sebelah sini kan mau menuju ke terminal jaringan tubuh nih. Yang sebelah kanan atau yang searah jarum jam itu oksigennya rendah, sedangkan CO2-nya tinggi. Nah, ini oksigennya tinggi. Yang pada kapiler ya, oksigen tinggi, sedangkan kapiler setelah terminal itu CO2-nya yang tinggi. Ya logika aja ya kan, ini dia lebih mau mengeluarkan CO2, sedangkan oksigen mau dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ini kan ke seluruh tubuh nih, mau ke jantung diolah lagi, mau ke lambung diolah lagi. Tetap oksigen ini kemana-mana, ke lambung, ke hati, ke usus juga terbutuh. Makanya ada buang gas juga yang kita bisa buang gas dan ekresi. Itu nggak berupa feses aja, tapi ada gas juga yang keluar ya kan. Ada gas yang keluar dari bawah, ada keluar dari atas juga. Nah, yang dari bawah itu gas yang udah beracun atau gas yang sangat beracun daripada CO2. Apa gasnya? HNO3 ya. Dia udah berubah. Hanya sangat bau daripada gas karbon dioksida. Sangat bau dari bawah daripada dari atas. Karena kalau yang dari bawah itu kan bergabung dengan sistem pencernaan kita yang buangan ya, yang lain yang udah nggak berfungsi dibuang sama lewat feses. Nah, itu makanya baunya berbeda. Itu kayak ada zat-zat nitrogen yang keluar yang udah nggak berguna dikeluarkan dari bawah, sehingga lebih bau daripada yang dari atas karbon dioksida. Itu ya. Berdifusi kapiler alveolus ya, bukan seluruh tubuh. Kapiler alveolus ini masih punya alveolus, sedangkan kesini udah punya jaringan tubuh. Alveolus ini kebalikannya ya, kebalikannya. Kemudian yang di paru-paru terakhir, tekanan CO2 kapiler. Oh ya, di kapiler ini
alveolus. Yang kedua, kapiller alveolus. Terus lebih tinggi. Nah, kalau yang jaringan tubuh, kapiller alveolus CO2-nya lebih tinggi. Kalau yang tekanan CO2-nya yang di paru-paru, kapiller ke seluruh tubuhnya yang lebih tinggi. Ini ya, ini kapiller seluruh tubuh, ini kapiller alveolus. Paham? Oke, sampai sini kita kerjakan dulu kuis 1 sampai 6 tentang tekanan pada makhluk hidup, gitu ya. Dikerjakan. Kalau sudah kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak akhiri sampai di sini. Ini adalah manfaat dari belajar tekanan pada makhluk hidup ya. Jadi kita lebih tahu tentang kesehatan tubuh kita, kesehatan pada tumbuhan, ya, pada makhluk hidup lain, gitu ya. Dari sini kita bisa tuh kalau masuk jurusan kedokteran, kalau didalamin lagi tentang ini ya tadi pelajaran ini, atau yang mau masuk jurusan pertanian ngerti tentang tekanan pada makhluk hidup, kok bisa tumbuhannya layu kuat. Oke, ya, kalau itu sampai di sini. Akhirnya